Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya kira nggak connect soalnya. Terima kasih sudah dijawab. Uh, Ketemu lagi ya teman-teman di mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi untuk kelas A. Teman-teman minggu lalu sudah melaksanakan ujian ya untuk apa namanya UTS. Hasilnya juga saya share ya di LMS. Teman-teman bisa cek dari hari Rabu kalau nggak salah sudah saya share. Kemudian hasilnya bagus-bagus kan, pada bisa kok apa namanya, nanti kita bahas di akhir ya, nanti insya Allah nanti agenda kita hari ini yang pertama untuk materi dulu, nanti kita bahas terkait grup dan juga kerja tim. Pada pertemuan kali ini kita bahas topik tersebut, kemudian nanti teman-teman presensi, kemudian nanti saya bahas terkait ini ya apa namanya, pembahasan untuk UTS ya, tinggal nge-review aja hasil dari UTS teman-teman kalau nilainya sudah ya. Kemudian sama ini ya nanti karena kita berhubung pembahasannya terkait grup atau kelompok, nah mulai ini insya Allah nanti coba kita ini ya eh, apa namanya diskusi atau nanti untuk penugasannya juga udah mulai kelompok. Kemarin kan teman-teman juga udah buat kelompok ya. Itu ya untuk agenda hari ini. Oke, saya akan share presentasinya dulu. Apakah sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. ya, terima kasih ya. Hari ini kita belajar soal ini, foundation atau dasar-dasar dari ini ya, grup. Pertama kita belajar grup, kemudian kita belajar terkait tim. Apa itu grup sama tim, kita coba lihat. Nah, untuk capaian pembelajaran kita ini kemarin terlewat ya saya dari kemarin lupa nyampainya. Jadi di pertama itu biasanya saya sampaikan untuk capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku. Kalau yang ini mulai setelah UTS nanti kita pelajari perilaku kelompok sama sistem dalam organisasi. Nah, pada umumnya biasanya apa namanya, dari setiap pembelajaran teman-teman juga sering ya udah menganalisis terkait kasus ya. Nah, di sini saya lupa kemarin belum cantumkan di capaian pembelajaran bahwa nantinya mahasiswa mampu menganalisis ini ya. Kita belajar kemarin terkait individu, kemudian grup, dan sekarang dalam suatu sistem organisasi ya, di dalam suatu lingkungan kerja yang benar-benar sesungguhnya ya. Teman-teman belajar kemarin dari ada video, dari teman-teman melihat kasus. Nah, ini kemarin belum saya cantumkan aja sih di sini, tapi teman-teman udah coba untuk mempelajarinya. Untuk sub capaian mata kuliah kita yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perilaku kelompok dan juga tim kerja. Jadi untuk hari ini kita membahas dua chapter atau dua bab ya di dalam buku ya. Yang pertama ini yang foundation dari group behavior atau kita kenalan dengan grup itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita belajar terkait tim. Jadi grup dan tim itu dibedakan. Tapi mungkin kalau misalnya kegiatan kehidupan sehari-hari kita mungkin terdengarnya ini ya hampir mirip ya atau sama ya mungkin. Nah, mungkin perbedaannya seperti apa nanti kita pelajari. Nanti kita akan bahas yaitu definisi dan klasifikasi. Yang pertama kelompok, kemudian model perilaku di dalam kelompok, selanjutnya pengambilan keputusan di dalam kelompok itu apa yang apa namanya seperti apa. Kemudian ini konsep yang kedua di tim bekerja tim. Ini ada konsep tim kerja atau work team.
Kemudian konsep tim dan juga kelompok mungkin yang perbandingannya, kemudian tipe-tipe tim, nanti ada beberapa kita mengenal tipe tim, kemudian kita melihat tim yang efektif itu yang seperti apa gitu. Nanti di akhir nanti kita karena kita grup ya, nanti coba kita mengevaluasinya juga dengan grup. Untuk bab 9 kita belajar dasar perilaku kelompok ya. Nah, di sini kita mencoba untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan grup. Kita kenal dengan grup atau istilahnya juga kelompok ya. Kelompok itu terdiri dari 2 atau lebih individu yang berinteraksi, kemudian saling bergantung ya, mereka nanti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk kelompok ini dibagi 2 ya, ada kelompok yang namanya kelompok formal atau formal group, ada yang namanya informal atau bersifat tidak formal ya. Kalau formal ini biasanya kelompok kerja yang ditentukan oleh struktur organisasi. Jadi teman-teman mungkin nanti ketika sudah bekerja biasanya ini ya ditentukan, dikelompokkan. Misalkan kalau di kampus, misalkan di strukturnya kami tenaga pendidik yang bekerja di prodi sistem informasi, jadi dikelompokkan. Nanti ada prodi sistem informasi, ada prodi RPL, ada prodi IF, jadi berdasarkan struktur organisasinya kita dipisah. Ada mungkin tenaga pendidik, ada juga nanti struktur organisasinya dipisah ya. Ada pula yang bukan tenaga pendidik tapi mungkin staf atau karyawan. Nah, bisa juga kan di situ. Nah, ada juga nanti struktur organisasi yang lainnya. Contohnya formal ini di dalam suatu lingkup organisasi ya, struktur organisasi. Kalau untuk informal di sini suatu kelompok yang tidak memiliki struktur formal atau organisasi, misalkan suatu kelompok yang muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kontak sosial. Jadi misalkan kalau dicontohkan itu misalkan ada teman-teman yang mungkin salah satu contohnya misalkan ini grup-grup kayak ini punya kesamaan kesukaan atau fans club misalkan gitu. Jadi dia itu kan mungkin kesamaan preferensi ya, apa yang mereka suka ya, misalkan fans clubnya football, sepak bola, nah gitu-gitu. Jadi secara struktur organisasi memang tidak ada, tapi dia punya kesamaan tanggapan atau kebutuhan sosial. Oh, saya suka sama kelompok klub sepak bola tertentu misalkan seperti itu. Atau mungkin teman-teman ini juga seleranya yang musik misalkan yang sekarang lagi ngehits tuh yang K-pop. Nah, misalkan karena mereka suka sama grup tertentu misalkan. Nah, gitu. Jadi ada kebutuhan kontak sosial yang bersifat informal ya. Jadi mereka membentuk misalkan fansnya dari apa gitu, fans club bla 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 seperti itu. Selanjutnya di dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan grup ini ada beberapa konsep atau teori yang kita bisa coba pelajari, yaitu ada pertama teori identitas sosial. Di sini di mana suatu perspektif atau pandangan ya, dia melihat mengapa individu menganggap dirinya sebagai anggota kelompok. Jadi dia mengidentifikasi diri sebagai bagian. Nah, kayak tadi ya, misalkan saya anggota suka football apalah gitu, Chelsea atau apalah yang lainnya gitu. Terus misalkan tadi ya yang misalkan musik juga suka sama misalkan grupnya suka fansnya BTS lah atau apa mungkin. Nah gitu, jadi istilahnya mengidentifikasi diri gitu, menganggap dirinya bagian dari suatu anggota kelompok tertentu. Kemudian dalam organisasi atau kerja kelompok kita biasanya mengidentifikasi itu dalam 2 aspek. Yang pertama identifikasi rasional, ini ketika kita terhubung dengan orang lain sesuai peran kita. Mungkin kalau secara rasional itu misalkan ini ya,
saya ini membentuk kayak semacam komunitas para dosen, misalkan komunitas para dosen itu karena kita punya kesamaan peran, sama-sama berprofesi sebagai dosen atau tenaga pendidik. Jadi kita membentuk mungkin komunitas dosen SI misalkan gitu. Kemudian kalau identifikasi kolektif di sini terhubung dengan karakteristik karena kolektif ya, kolektif di sini nilainya agregat atau mungkin tidak hanya satu kesamaan. Karakteristiknya banyak mungkin dari segi mungkin tidak hanya mungkin hal-hal yang sama, mungkin tidak hanya perannya mungkin perannya apa gitu, misalkan tadi ya saya tenaga pendidik, misalkan karakteristiknya ada pula nanti mungkin kesamaan karakteristik yang lain, misalkan saya tadi kan SI, misalkan ada juga yang dari dosen tadi yang SI, dia ada juga membentuk kelompok yang misalkan yang hobi coding misalkan gitu, hobi coding, jadi mengidentifikasi dirinya dengan beberapa karakteristik. Jadi yang tadinya perannya dosen, misalkan terus ada juga yang perannya dosen SI tapi yang suka coding misalkan, nah gitu-gitu. Kemudian ada favoritisme in group. Nah di sini ada suatu istilahnya ya favoritisme ya. Jadi dia memfavoritkan, menganggap di mana anggota internal dari grup tersebut lebih baik dibandingkan dari orang yang tidak berada di dalam grup tersebut. Jadi lebih memfavoritkan grupnya sendiri. Atau mungkin ini ya, istilahnya grupnya sendiri itu dianggap lebih superior seperti itu. Kemudian ada pula yang out group. Nah, ini kebalikan ya. Kadang-kadang ini bertentangan. Jadi tadi misalkan tadi kita suka sama suatu grup kita dan mengunggulkan grup kita, ada pula misalkan grup lain kita anggap itu kita identifikasi lebih baik gitu. Kadang-kadang tidak jarang ya, kadang-kadang misalkan kayak football atau sepak bola itu biasanya ini ya, antara grup itu mungkin di Indonesia aja kita sering temui ya, mungkin sering terjadi mungkin favoritisme yang cukup signifikan atau berlebihan ya, kadang-kadang sampai ada yang ini kerusuhan gitu-gitu ya. Jadi sebaiknya sih juga tidak begitu ekstrim ya, kadang-kadang kan menimbulkan ada kerusuhan ya karena mungkin dia tidak favorit di grup tertentu, jadi kadang-kadang orang-orang yang tidak menjadi bagian dianggap tidak sebaik orang yang menjadi bagian grup tersebut. Hal ini perlu dihindari ya, karena setiap orang mungkin tentu punya istilahnya perspektif masing-masing dan itu mungkin punya reason atau alasan sendiri gitu. Selanjutnya tahapan pengembangan kelompok. Nah, di dalam tahapan pengembangan kelompok di sini kita kenal ada 5 tahap ya. Kalau di buku yang kita pakai yang 2019 itu dihilangkan. Ini yang 5 stage group development model. Jadi ini ada di buku, saya cek lagi. Kalau yang buku 16 itu saya punyanya seri yang ke buku ke-16 itu yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris yang ke-16 saya nggak ada. Terus saya dapat yang buku ke edisi ke-15 itu ada dibahas. Jadi untuk 5 tahapan pengembangan kelompok, kita mulai dari pertama ini ada forming, yaitu pembentukan. Yang kedua namanya storming, itu timbulnya konflik. Kemudian selanjutnya ada ini norming, ini menyusun norma. Selanjutnya ada kinerja atau performing, tampil ya. Kemudian adjourning, ini pembubaran. Kita mulai dari yang pertama, pembentukan. Nah, pembentukan ini di mana kita awalnya belum kenal ya, mungkin dari awal-awal membentuk kelompok kita kenalan satu sama lain. Di sini kita belum tahu tujuannya apa gitu, mungkin masih ragu-ragu ya, meskipun misalkan teman-teman membentuk kelompok misalkan untuk tugas tertentu gitu, nah kadang-kadang masih bingung juga ya kelompoknya gitu, mungkin disuruh membentuk kelompok dulu gitu, jadi mungkin belum objektif atau tujuannya belum, dan keterlibatannya juga belum ketika belum execute atau dijalanin. Kemudian ada tahap timbulnya konflik atau storming. Di sini kalau di storming itu mereka cenderung untuk mempertahankan pendapat sendiri.
Jadi di dalamnya mungkin karena punya latar belakang masing-masing yang dibawa, nah kadang-kadang tidak jarang ya, mungkin ada konflik intrakelompok karena masih di awal-awal. Di sini mulai tadi ya dari mengenal, kita mungkin diawali dengan konflik-konflik karena dengan apa namanya latar belakang masing-masing, karakteristik masing-masing, jadi mungkin ada sedikit konflik. Kemudian ada tahap menyusun norma atau norming. Norming di sini kita mulai terstruktur, di mana kita menetapkan aturan di dalam kelompok. Oke, mungkin nanti si A, nanti uh, B dan C ya, untuk anggota kelompok masing-masing. Nanti misalkan bagaimana lah dikoordinir harus punya apa job desk masing-masing misalkan, atau mungkin harus menyelesaikan atau suatu tujuan tertentu. Nah, disinilah mulai penyusunan. Nah, secara terstruktur ya kita ngecek nanti di sana apa namanya objektif atau tujuan kelompok itu apa. Nah, aturan-aturan yang ditetapkan itu apa gitu. Hal ini nanti harapannya untuk pencapaian dari tujuan pembentukan dari kelompok tadi. Kemudian tahap kinerja atau performing di sini benar-benar eksekusinya ya, execute-nya ya, semuanya tampil di mana kita kalau misalkan mungkin ada penugasan, nah dari kelompok tadi bekerja berfungsi secara penuh. Apa yang tadinya tujuan tadi sudah dibagi-bagi, nah bagaimana nanti benar-benar dilaksanakan bekerja yang sesungguhnya gitu. Nah, di sini memungkinkan ada kreativitas, inisiatif. Nah, masing-masing mungkin setelah tadi ya diketahui job desk-nya, dibagi-bagi, mereka bisa mengoptimalkan berdasarkan penugasan masing-masing. Kemudian di sini yang terakhir pembubaran atau adjourning. Di sini ketika nanti kelompok itu sifatnya sementara, misalkan untuk proyek atau tugas tertentu, nah ketika dirasa tugas sudah terselesaikan, maka apa namanya kelompok tersebut bisa dibubarkan. Selanjutnya tahap pengembangan kelompok. Nah ini tadi ya untuk model-model ini kelompok ini ada alternatif ya tadi ya. Ketika misalkan apa namanya waktunya atau deadline-nya itu sementara, model alternatif untuk grup itu namanya ada ini model punctuated equilibrium atau model kesetimbangan berselang. Nah, di sini ini adalah suatu grup sementara tetapi transisi ya dari mungkin diistilahkan inersia, kemalasan ya, kelembaman dari yang awalnya belum ada sama sekali sesuatu mungkin yang dikerjakan ke suatu aktivitas. Ini kalau untuk bentuknya seperti ini. Jadi first meeting atau pertemuan pertama mungkin masih ini ya zero ya, belum ada activity ya. Nah, terus kemudian dia mulai transisi dari tadi inersia kelembaman dari belum ada, kemudian naik untuk mungkin tahap kedua. Nah, di sini kita lihat untuk langkah-langkah dari model punctual equilibrium. Yang pertama, pertemuan pertama mereka menentukan arah kelompok. Nah, di sini kan masih baru awal ya tadi ya sesuai dalam pembentukan kelompok. Kita masih ini ya fase pembentukan kelompok, kita menentukan arah kelompok berarti belum ada dulu kegiatan, masih menentukan dulu maksudnya apa namanya masih menentukan arah kelompok, jadi tujuannya baru ditentukan dulu. Kemudian fase pertama adalah ini dari awal kita mulai dari mungkin latar belakang masing-masing yang masih belum ada eager atau ingin kegiatan melaksanakan sesuatu gitu, jadi awal-awalnya masih kemalasan atau kelembaman. Kemudian ada proses transisi. Nah, ketika ini ya kelompok menggunakan separuh waktu yang dialokasikan. Nah, transisi di sini mulai bergeser dari yang tadinya mungkin misalkan belum melakukan apa-apa atau mungkin fase kemalasan. Nah, kita coba mengarah ini ya bergerak lah istilahnya. Tadi kan baru set menentukan arah kelompok, kita baru coba mengeksekusi transisinya. Kemudian fase yang kedua di sini inersia mengikuti transisi, jadi makin naik ke fase kedua. Jadi tindakan kita makin apa namanya mengarah kepada pencapaian apa yang ditentukan tujuannya tadi semakin meningkat gitu. Nah, yang terakhir ini
dipercepat secara nyata. Jadi kalau dia mungkin lebih ke apa namanya di sini cuma fasenya sampai kegiatan itu dipercepat atau mungkin yang tadinya masih sedikit demi sedikit, nah ritmenya ditambah seperti itu sih. Kemudian ini ada karakteristik dari grup. Nah, dalam pembentukan grup ini ada beberapa properti, ada 6 kalau nggak salah. Nah, kita mulai dari properti grup yang pertama yaitu peran, role atau peran. Nah, dalam membentuk suatu kelompok tidak jarang ya peran ini biasanya menjadi suatu karakteristik yang apa ya berpengaruh juga. Nah, peran ini adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang ketika dia mungkin menempati atau berada di suatu posisi tertentu dalam unit sosial. Misalkan di sini dicontohkan, Bill ini adalah manajer pabrik di suatu industri, produsen peralatan listrik. Nah, dia perannya itu di apa namanya perusahaan itu sebagai karyawan, anggota manajer menengah, mid level manager, kemudian insinyur listrik ya, electrical engineer ya. Kemudian ketika di luar pekerjaan, dia juga punya peran tersendiri. Ketika di rumah, selain di perusahaan, di rumah dia punya peran sebagai suami, ayah, dan juga mungkin dia ikut ini ya, grup pemain tenis misalkan. Terus ada juga anggota Thunderbird Country Club. Nah, ini misalkan ada grup-grup, mungkin teman-teman kita bisa lihat ya, kadang-kadang ada grup pencinta misalkan Harley atau apa. Nah, itu kadang-kadang bisa juga ya bikin klub gitu-gitu selain yang tadi football atau mungkin fans dari apa namanya grup musik misalkan. Nah, ini biasanya beberapa peran-peran yang apa namanya dihasilkan dari ini ya posisi. Kemudian masih dalam kaitannya peran, persepsi peran, ada beberapa konsep dalam kaitannya peran. Persepsi peran di sini adalah pandangan individu tentang bagaimana seharusnya dia bertindak dalam situasi tertentu. Misalkan di sini peran itu kayak kalau misal yang ini ekspektasi deh. Yang ini untuk apa namanya? Kita mendapatkan persepsi peran itu biasanya dari mungkin banyak kita lihat ya dari buku, film atau cerita ini ya. Teman gitu juga bisa. Nah, di mana ini membentuk kesan, persepsi atau pandangan kita, jadi nanti bisa belajar bagaimana bertindak. Misalkan teman-teman melihat dari film atau mungkin serial televisi. Jadi misalkan persepsi peran itu didapat dari teman-teman lihat misalkan nonton serial kedokteran gitu ya. Jadi teman-teman bisa meskipun bukan dokter tapi teman-teman bisa belajar bagaimana cara bertindak atau berperan sebagai dokter itu seperti apa gitu. Kemudian ada peran ekspektasi atau role expectation, bagaimana orang lain percaya bahwa seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Jadi peran ekspektasi ini harapan orang ya, ekspektasi seseorang terkait suatu peran. Ini yang tadi ya mau saya jelasin tadi lupa. Jadi ini kalau di sini kalau ekspektasi itu misalkan gini, tidak jarang misalkan ahli agama ya. Kadang-kadang kalau ahli agama itu biasanya ekspektasi orang-orang yaitu kalau misalkan ahli agama ya mereka punya sikapnya itu baik. Jadi bisa memberikan contoh termasuk dosen, guru, pendidik. Nah, itu biasanya juga mereka itu adalah teladan ya. Jadi diharapkan memberikan sikap atau contoh-contoh yang baik ketika berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian di tempat kerja, ekspektasi peran. Nah, ini dilihat dalam suatu ada namanya kontrak psikologis atau psychological contract. Nah, di sini dari apa namanya ekspektasi tadi didokumentasikan dalam suatu kesepakatan ya. Nah, kesepakatannya itu tapi di sini sifatnya tidak tertulis. Nah, di sebenarnya mungkin dalam apa ya penyampaian bisa ya dari manajer misalkan menyampaikan kepada karyawannya gitu ya dalam bentuk kontrak. Sebenarnya kontrak mungkin lebih kepada ini ya bentuk dokumentasi tertulis ya. Tapi bisa juga ya instruksi atau penyampaian dari manajer
Misalkan tentang misalkan teman-teman ketika di awal-awal bekerja mungkin, atau mungkin teman-teman yang nantinya misalkan melaksanakan internship atau PKL. Nah, biasanya kan di awal-awal gitu dijelaskan apa-apa yang mungkin apa namanya, sudah ditetapkan ya, kondisi kerjanya seperti apa, kemudian teman-teman nanti diharapkan berperilaku seperti apa, menghormati rekan-rekan apa, satu kantor misalkan seperti itu. Kemudian mengikuti arahan atau instruksi dari atasan, atau mungkin apa namanya, supervisornya misalkan seperti itu. Selanjutnya masih dalam peran. Nah, ada pula konflik peran ya, atau role konflik. Di sini dihadapkan pada kondisi peran yang berbeda ya. Misalkan ada perannya sebagai manajer, itu eh, ada juga kondisi dia juga harus menjadi evaluator dan mentor. Ada dua kondisi yang mungkin bisa menimbulkan ini ya, di sisi apa, konflik ya, dimana kalau mentor itu kan dia memberikan panduan atau pengajaran ya. Nanti kan ketika dia evaluator, dia harus menilai, nah, apa mungkin memungkinkan suatu kondisional ya. Nah, kemudian ada interrole konflik. Interrole konflik ini sebuah kondisi di mana ekspektasi individu yang berbeda dengan kelompok yang terpisah itu bertentangan. Nah, di sini misalkan ini konflik tadi yang Bill tadi, contohnya misalkan dia bekerja di perusahaan tadi ya, di industri tadi, listrik apa ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, dia itu ditempatkan, mungkin lokasi apa namanya, perusahaannya berbeda ya, sebagai eksekutif tapi di lokasi perusahaan yang berbeda, sedangkan ada pula keinginan namanya dia ditempatkan di mungkin di pusat kota, di Phoenix misalkan di pusat kota, sedangkan mungkin apa namanya, keluarganya di kampung gitu. Nah, kadang-kadang tidak jarang ya, ekspektasinya keduanya mungkin beda. Dari kelompok yang terpisah punya ekspektasi yang berbeda. Di keluarga mungkin pengen Bill tetap kerja apa tinggal di kampung atau di apa namanya, di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan ekspektasi dari perusahaan, Bill itu tetap stay atau berada di apa namanya, perusahaannya. Jadi dia lebih optimal ketika bekerja. Ada apa, konflik ya. Selanjutnya ada property group yang kedua, norma. Norma ini adalah standar perilaku yang dapat diterima dalam kelompok oleh anggota kelompoknya ya. Apa yang diterima? Yang pertama ada konsep dalam kaitannya dengan norma, kepatuhan atau conformity. Di sini adalah penyesuaian ya, penyelarasan dengan norma-norma kelompok. Kemudian ada konsep kelompok referensi atau reference group, di mana mendefinisikan ini ya, individu itu mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Mungkin hampir mirip tadi ya, teori mengidentifikasi ya, identifikasi diri sebagai anggota kelompok tadi ya di awal ya, mereferensi atau mengidentifikasi diri. Selanjutnya perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, kaitannya dengan norma ada pula ya perilaku menyimpang ya. Ini apa namanya? Ketika seseorang ini melanggar norma organisasi yang signifikan, atau mungkin mengancam kesejahteraan atau mungkin kenyamanan di organisasi atau anggota lainnya. Misalkan ini ya, apa ya, melakukan hal-hal yang melanggar norma itu, contohnya misalkan mencuri. Nah, mencuri itu kan sesuatu hal yang tidak dimanapun sepertinya apa ya, tidak diperbolehkan ya. Kemudian bersikap tidak sopan. Nah, ini kadang-kadang perilaku-perilaku menyimpang. Nah, itu bisa ya diistilahkan ya, ada beberapa contohnya, antisosial, ketidaksopanan gitu-gitu. Untuk properti group yang ketiga ada status. Status di sini posisi atau pangkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok ya, kepada anggota kelompoknya, posisi atau pangkatnya. Nah, untuk teori karakteristik status di sini
di dalam teori ini menyatakan bahwa perbedaan karakteristik status menciptakan hierarki atau level mungkin ya, tingkatan ya, posisi ya, di dalam kelompok. Apa yang menentukan status ya? Berdasarkan teori karakteristik status, ada 3 sumber ya, yang menentukan status. Yang pertama, ini kekuatan yang dimiliki seseorang atas orang lain. Mungkin di sini powernya ya. Powernya itu mungkin di dalam perusahaan ketika mungkin dia levelnya tinggi, mungkin dia punya power yang lebih di dalam perusahaan. Kemudian kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok. Nah, tidak jarang ini juga bisa ya, kemampuan seseorang berkontribusi, misalkan pencapaiannya itu banyak. Jadi tidak jarang ada semacam promosi ya yang diberikan juga ya. Tidak jarang yang nanti juga bisa menentukan dia berbeda secara status. Kemudian ada karakteristik pribadi seseorang. Nah, ini memang bawaan dari orang itu sendiri ya, mungkin kadang-kadang jadi menentukan posisinya mungkin. Dan dianya mungkin orangnya tidak suka bergaul atau include gabung di dalam grup-grup tertentu, bawaannya udah ngikut aja gitu. Mungkin memang karakteristiknya seperti itu, jadi tidak masuk di level tertentu tapi secara umum aja misalkan. Kemudian ketidakadilan status ini, nah kondisi-kondisi hierarkial tadi tidak jarang bisa juga ya menciptakan ketidakseimbangan ya. Nah, tidak jarang hal ini juga memberikan nanti impact-nya itu kalau mungkin tidak seimbang, ada ya perilaku-perilaku korektif misalkan. Tidak jarang kadang-kadang mungkin ini ya, statusnya karena dia ini ya, kalau statusnya itu ini tinggi gitu, tidak jarang memberikan power terlalu banyak gitu ya di dalam suatu organisasi, dianggap tinggi gitu, mungkin menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, di sana perlu ada perilaku korektif juga yang untuk memberikan kontrol ya. Selanjutnya ada properti grup yang keempat, ada ukuran dan dinamika. Di sini dalam kaitannya dengan ukuran dan dinamika, ada konsep kemalasan sosial atau social loving. Ini adalah kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha saat bekerja sama dibandingkan saat bekerja dengan individu. Jadi mungkin kalau dia kerja bareng-bareng, dia lebih istilahnya tidak memberikan effort atau usaha yang maksimal. Nah, kemalasan sosial ini kadang-kadang ini yang mempengaruhi sama ini ya, produktivitas juga ya. Kadang-kadang bahwa produktivitas kelompok kadang-kadang tidak jarang juga terpengaruh karena dianya sendiri kurang optimal dalam bekerja. Nah, penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat etos kerja seseorang, maka semakin kecil orang tersebut terlibat dalam social loving ya. Jadi ketika orang tersebut memiliki semangat kerja yang tinggi, maka dia lebih sadar menghargai anggota kelompok lain. Jadi dia tidak istilahnya titip nama ya, cuman gak kerja gitu, tapi dia juga ikut ambil andil di dalam pekerjaan tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah kemalasan sosial. Yang pertama dengan menetapkan tujuan kelompok. Nah, dipastikan dulu tujuan kelompoknya. Kemudian, nah di sini kita meningkatkan persaingan di antar kelompok. Jadi mungkin setelah pembentukan kelompok kita men-set tujuannya. Nah, kita ini melihat ya progres pekerjaan dari job desk masing-masing. Nah, terus kita evaluasi. Nah, kita lihat ya, meningkatkan persaingannya gitu. Kita lihat tadi masing-masing diberi job desk. Nah, kita nanti evaluasi bagaimana kinerja masing-masing. Kemudian memilih anggota memiliki motivasi tinggi. Kemudian memberikan penghargaan juga terhadap mereka-mereka yang memberikan kontribusi bagi kinerja kelompok. Jadi tidak jarang reward itu juga berguna.
untuk mencegah ini ya, tadi kita lihat evaluasinya itu per masing-masing anggota, jadi kita bisa lihat seberapa sejauh mana kinerjanya. Mungkin teman-teman kalau misalkan kerja itu ada kayak aplikasi ini ya, kayak semacam Trello gitu, atau mungkin banyak ada juga sih apa aplikasi yang lain. Jadi kalau misalkan di dalam satu project kita lihat apa namanya tugas masing-masing apa, jadi kita bisa melihat sejauh mana progresnya. Nah, nanti ketika dia mungkin bisa apa namanya mencapai motivasi yang tinggi atau kinerja yang maksimal, nah ada suatu reward untuk memotivasi ya. Selanjutnya properti group kelima adalah kepanduan, kekompakan, cohesiveness. Jadi keterpaduan ya. Jadi bisa apa namanya sejauh mana anggota kelompok itu bisa tertarik atau terkait satu sama lain. Nah, di sini hal-hal yang mendorong keterpaduan kelompok ini biasanya membuat kelompoknya lebih kecil, kemudian mendorong kesepakatan dengan tujuan kelompok. Nah, ini banyak menghabiskan waktu bersama, itu juga bisa meningkatkan keterpaduan kelompok. Kemudian ini meningkatkan status kelompok dan kesulitan yang dirasakan. Jadi misalkan ada problem bisa didiskusikan bersama. Nah, ini bisa meningkatkan keterpaduan juga. Kemudian merangsang persaingan di dalam dengan kelompok lain ya. Jadi kita jadi satu, kita melihat juga perbandingannya bukan dari internal sendiri, tapi kita bandingkan dengan kelompok lain. Kemudian ada penghargaan juga, memberikan penghargaan kepada kelompok ya. Kita memberikan penghargaan apabila kelompok kita lebih sukses dari tadi yang membandingkan dengan kelompok lain, ada penghargaan tersendiri misalkan gitu. Kemudian secara fisik mengisolasi kelompok, ini agak mungkin ini ya forcing ya, terlalu memaksa. Nah, untuk relationship atau hubungan di dalam ini kelompok, nah cohesiveness atau keterpaduannya. Nah, di sini ketika dalam kaitannya perbandingan ya, kita bandingkan dengan ini ya, X-nya adalah cohesiveness atau keterpaduan, Y-nya adalah performance atau kinerja, norma kinerjanya. Nah, kinerja dari normanya. Nah, misalkan dia performanya tinggi, maka cohesiveness-nya juga tinggi, maka diharapkan di sini produktivitasnya juga tinggi. Nah, ini kan bisa ya kita bandingkan juga apabila misalkan di sini rendah atau menengah. Nah, di sini maka pengaruhnya nanti di dalam produktivitas ya, cohesiveness-nya kurang, performanya juga kurang, di mana nanti hasil atau produktivitasnya biasanya juga ikut kurang. Yang terakhir ini, properti grup yang keenam, keberagaman atau diversity. Mungkin hampir sejenis ya dengan konsep diversity di awal-awal kita belajar bahwa kita melihat suatu kelompok itu serupa atau berbeda ya. Di sini biasanya sama ya konsepnya ya. Teman-teman mengenal ada keberagaman di surface level atau permukaan ya, di mana misalkan cuman ini ya asal, kemudian ras, jenis kelamin, kemudian ada juga yang mendalam itu misalkan kayak ini ya konsep, opini, nilai, sikap. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mengenal lebih jauh, kita tidak tahu ya apa yang mereka yakini. Selanjutnya ini masih dalam keberagaman juga ada konsep namanya garis kesalahan atau ring kesalahan. Ini di sini divisi yang menganggap membagi kelompok menjadi dua subkelompok berdasarkan jenis kelamin, ras, usia, pengalaman kerja, dan pendidikan. Kemudian studi menyarankan bahwa lini kesalahan atau faultness didasarkan pada perbedaan. Nah, kadang-kadang ada juga yang membatasi ya, diversity itu berdasarkan tadi ya jenis kelamin, ras, usia. Nah, padahal kalau misalkan lebih baiknya itu bahwa perbedaan itu ini didasarkan pada keterampilan, pengetahuan, dan juga keahlian. Ya, nanti bisa ini ya untuk mengoptimalkan pada hasil. Bukan pada kita membedakan tim atau grup itu kita bedakan. Oh, nanti yang putri sendiri,
ya. Mungkin kalau di kaitannya agama bisa ya. Kadang-kadang kalau di sekolah keagamaan itu dibedakan gitu ya. Tapi kalau mungkin di organisasi secara umum kita berbicara secara umum, kayak kemarin ya kasus diversity itu kan ada ya yang ras sama warna kulit. Nah kita nggak boleh tuh namanya membandingkan yang nanti kulit putih sendiri, yang yang ras lainnya sendiri itu juga tidak baik ya. Sebaiknya kita lebih untuk meningkatkan produktivitas atau menekankan hasil, kita melihatnya pada keterampilan, pengetahuan, dan juga keahlian. Yang dimana nanti ini ya, fokusnya itu adalah peningkatan kinerja atau hasil. Kemudian kita lanjutkan pada konsep pengambilan keputusan kelompok. Nah, di dalam pengambilan keputusan kelompok ini ada strength dan juga weakness-nya. Kalau kekuatannya ketika kita di dalam suatu grup atau kelompok itu biasanya kan informasinya lebih lengkap ya, di mana sumber daya itu tidak hanya dari satu orang individu, tetapi kita punya beberapa sumber referensi yang heterogen, banyak yang memberikan informasi atau pengetahuannya. Jadi kita punya banyak pandangan. Hal ini nanti ending-endingnya adalah bagaimana kita punya referensi solusi yang lebih banyak ya. Nah, kelemahannya biasanya ini ya, karena kita sifatnya tadi kalau misalkan individu bisa langsung, kalau grup ini biasanya ada waktu, alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian solusi. Selain itu ada pula tekanan kesesuaian ya, di mana ketika kita di dalam suatu grup ini tidak jarang kalau misalkan ada dominasi ya, misalkan satu atau beberapa anggota yang jadi menimbulkan bias ya, di mana kadang-kadang pendapat dari satu atau dua anggota yang ya alhasil ini ya tidak sesuai, itu jadi kita terpaksa gitu. Mungkin karena mereka vokal dalam menyampaikan pendapat, jadi kadang-kadang kita ya sudahlah kita ikutin saja. Nah, kadang-kadang tidak jarang seperti itu. Hal ini mungkin kalau misalkan yang kita ikutin tadi orang-orang yang mungkin mohon maaf nih kemampuannya rendah atau mungkin pengalamannya kurang, tidak jarang mungkin ya dalam pengambilan keputusan bisa kurang maksimal ya atau ambigu ya. Karena mungkin masih minimnya pengetahuan ataupun pengalaman gitu. Dan juga tadi ada pelemahan dalam penyampaian keputusan mungkin kalau dalam grup misalkan yang nggak berani menyampaikan pendapat jadi ngikut gitu. Kemudian dalam pengambilan keputusan kelompok, nah kita melihat konsep efektivitas dan juga efisiensi ya. Apakah dengan kelompok itu lebih efektif dibandingkan individu? Nah, biasanya kalau dalam kaitannya pengambilan keputusan ya kita lihat aja sendiri kalau misalkan individu tentunya biasanya ya lebih cepat ya. Tapi kan kalau misal kelompok kita punya banyak masukan, harapannya itu lebih akurat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kreativitasnya juga karena kita variatif dari berbagai macam kepala, dari banyak kepala biasanya kreativitasnya itu jauh lebih banyak ya variatif itu. Nah, kalau dari segi efisiensi tadi ya dalam kaitannya kekurangannya juga. Nah, tidak jarang kita juga harus mempertimbangkan tadi efektivitasnya, kita melihat efisiensinya. Apakah kita dengan pengambilan keputusan kelompok tadi, waktu yang dialokasikan tadi, setara ya dengan misalkan individu yang menangani masalah yang sama. Dikerjakan kelompok sama individu, apakah waktu yang dialokasikan itu benar-benar ini bisa memberikan signifikansi yang jauh atau malah ini ya tidak jarang malah banyak alokasi waktu dihabiskan dalam berdiskusi jadi tidak dapat hasil malahan. Nah, jadi hal ini juga perlu ditentukan nih kita melihat bahwa efektivitas tadi kelompok itu cukup untuk mengimbangi penurunan efisiensinya gitu. Jadi tidak sekedar membentuk kelompok. Nah, pengambilan keputusan kelompok ini ada konsep juga group think sama group shift. Group think di sini berhubungan dengan norma dan menggambarkan situasi di mana tekanan kelompok untuk kesesuaian menghalangi kelompok untuk menilai secara kritis
pandangan tidak biasa atau minor. Sedangkan grup shift, perubahan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang dibuat dalam anggota kelompok bergeser mengarah konservatisme atau risiko yang lebih besar. Nah, di sini group think atau pemikiran kelompok. Nah, di sini ini tadi ya, misalkan tadi ya kondisi ketika ini orang-orang yang mungkin tidak terbiasa menyampaikan pendapatnya di muka umum di publik gitu, biasanya kan minoritas ya. Nah, mereka kadang-kadang tidak tersampaikan apa yang pandangan yang pengen disampaikan, jadi akhirnya cuman ngikut ya karena tekanan kelompok. Jadi kita ya udah deh, kita ngikut bersesuaian, kita memaksakan diri untuk menyesuaikan diri dengan keputusan kelompok. Sedangkan kalau grup shift di sini lebih pada mungkin kalau misalkan dalam satu grup itu kecenderungannya dia berani mengambil risiko yang lebih ekstrim dibandingkan individu. Kalau individu biasanya berada di zona aman ya biasanya ya, jadi kita terima, kita lebih hati-hati. Nah, kalau grup biasanya karena kita terdiri dari banyak orang, nah, lebih dari satu, biasanya kecenderungannya kita berani, misalkan mungkin dalam keputusan apa, kita berani mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan dalam level individu. Selanjutnya dalam teknik pengambilan keputusan kelompok, ini ada 3. Yang pertama ada ini tekniknya ya. Kalau yang tadi ini konsep-konsep yang terkait sama pengambilan keputusan kelompok. Kalau di sini tekniknya, teknik pengambilan keputusan kelompok yang pertama, kelompok yang berinteraksi atau interacting group. Nah, di sini anggota bertemu langsung. Nah, berinteraksi verbal atau non verbal. Face to face kita komunikasi. Kemudian ada pula ini ya, sumbang pendapat atau brainstorming. Nah, di sini pembuatan ide, di mana semua diharapkan memberikan alternatif ide ya, di mana kita menahan ada kritikan, jadi diharapkan semua ide disampaikan dulu, jangan dikritik dulu. Jadi kita brainstorm ya, kita hasilkan banyak ide dulu. Selanjutnya ada teknik yang ketiga, namanya nominal group. Nah, nominal group ini pengambilan keputusan di mana ini bertemu bertatap muka, mengumpulkan penilaian secara sistematis tapi independen. Nah, di sini nanti membatasi diskusi, komunikasi interpersonal. Tapi semuanya hadir secara fisik di dalam pertemuan, cuma mereka nanti individu. Untuk langkah-langkahnya, misalkan pertama ya kita diskusi langsung gitu, kemudian tapi mereka ini, setiap individu menuliskan ide masing-masing dari pemecahan misalkan suatu masalah. Kemudian ada suatu kondisi hening misalkan untuk menyampaikan ide dari masing-masing yang orang yang ada di dalam grup tadi. Kemudian baru si kelompok mendiskusikan ide-ide tadi, mengevaluasi idenya. Nah, kemudian dari kita diskusi apa yang tadi yang sudah disampaikan, kemudian setiap masing-masing anggota kelompok nanti secara mandiri ya menyusun prioritas yang mungkin peringkat ya, mana keputusan dari mungkin ide-ide yang disampaikan temannya mana yang mungkin bisa menjadi prioritas urutan awal, kemudian sampai prioritas yang paling bawah. Pengambilan keputusan, nah ini kita bandingkan ada beberapa tekniknya tadi ya. Ada yang interacting, ini yang berinteraksi tadi ya dengan verbal non verbal, brainstorm ini yang sumbang pendapat, kemudian ada yang nominal. Nah, di sini kita melihat kriterianya dari mungkin beberapa hal ya, banyak ya. Ada quality idenya, kemudian tekanan sosial, kemudian dari segi biaya, speed atau kecepatan, kemudian task orientation, potential konflik, komitmen dari solution, kemudian cohesiveness ya. Nah, dari kita kita simpulkan secara umum untuk kalau nominal itu biasanya dia kan bisa ini ya memungkinkan bisa bertemu formal, di mana mengungguli dari brainstorming. Jadi di mana kalau dia bisa memberikan jadi kalau misalkan di teknik nominal itu suatu kelompok bertemu secara formal tetapi tidak membatasi pikiran independen. Nah, tidak jarang kalau brainstorming di sini
ini bebas ya, jadi setiap yang ini bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau ini semuanya. Nah, dia kan setiap masing-masing individu harus menyampaikan idenya. Jadi, ini lebih banyak ya hasilnya tentunya, karena semuanya harus menyampaikan idenya. Jadi, tidak membatasi pemikiran independen. Kemudian, tapi hal ini juga tergantung ya situasi dan juga kondisi ya masalahnya dan juga apa namanya kondisi yang ada di perusahaan atau organisasi. Kita lihat mana kondisi yang paling tepat dengan apa beberapa kriteria yang sudah ditentukan ini. Nah, kita lihat ya kalau nominal kan idenya tinggi karena semua orang ini setoran ide itu. Nah, kita lihat kebutuhan dari organisasi itu yang lebih dibutuhkan yang mana gitu loh. Kita lihat dari kesesuaiannya juga. Jadi dari apa kriteria ini kan dibentuk matriks ya ini sama kayak matriks ya. Penilaian kita sesuaikan. Yang dibutuhkan itu apakah banyak ide nah, ataukah mungkin idenya tidak terlalu banyak. Kita sesuaikan juga. Nah, mungkin apa namanya dari sisi ini apa namanya yang beda lagi apa nih? Yang mungkin kita bisa analisis, eh, misalkan konflik. Nah, konflik itu tidak jarang ketika kita berinteraksi, kadang-kadang konflik ya, karena semua orang ngomong nih, semua orang punya pendapat. Nah, sedangkan kalau di apa namanya nominal, brainstorming ini yang punya ide aja. Terus kalau nominal mungkin karena semuanya menyampaikan ide, nah nanti kan diharapkan semua terakomodir. Nah, untuk ringkasan ini baru yang chapter 9 ya, kita masih punya ini. Padahal waktunya ini, kepala cepet aja. Ringkasannya di sini, pertama norma ini mengontrol perilaku, menetapkan standar benar atau salah. Yang kedua, ketidaksetaraan status menciptakan frustrasi ya. Kadang-kadang ini ya, beda status itu mempengaruhi produktivitas dan kemauan untuk tetap bersama di organisasi. Nah, ini kadang-kadang posisi ya, ada leveling juga sih. Kadang-kadang menimbulkan apa namanya, mungkin kecemburuan bisa, kecemburuan sosial. Kemudian yang ketiga, ukuran dan kinerja kelompok. Nah, ini bisa kita tentukan berdasarkan tugasnya ya. Kalau mungkin kasusnya cukup kompleks, nah kita coba buat kelompoknya mungkin lebih besar dengan mungkin ada kelompok-kelompok kecil di bawahnya. Kemudian keempat, keterpaduan. Nah, terpaduan mempengaruhi tingkat produktivitas ya. Kalau antar masing-masing kelompoknya aja nggak cocok, nggak klik, nah itu mungkin agak berpengaruh juga ya dalam apa namanya kinerja kelompok itu. Kemudian kelima keberagaman. Keberagaman ini macam-macam ya kita. Tadi ada yang surface level sama ya kayak yang apa deep level gitu ya. Nah ini kita juga perlu lihat. Kita nggak boleh membeda-bedakan hanya berdasarkan ras ataupun apa namanya kelompok-kelompok tertentu. Kemudian keenam konflik peran dikaitkan dengan ini mungkin konflik peran ini mungkin ada kondisi pekerjaannya itu sendiri, bisa ketidakpuasan dengan kerja itu sendiri, pekerjaannya sih mungkin lebih banyak. Kemudian bagaimana kita mengelola ya tadi ya, kalau kita membentuk grup, nah bagaimana kita mengelola, bagaimana grup tadi bisa memberikan ini ya keputusan yang optimal ya ketika dalam pengambilan keputusan kita kelola yang bagaimana grup itu bisa menghasilkannya atau optimal itu. Apalagi kalau misalkan ada penentuan keputusan di dalamnya. Nah, ini chapter 10. Nah, menjelang chapter 10 karena udah jam segini, teman-teman silahkan presensi dulu ya. Nanti enggak kelupaan saya. Oke, yang izin toilet silahkan ya. Separuh jalan. Kita yang chapter 10, saya lanjutkan lagi. Untuk yang satunya lagi tim. Yang ini untuk tim kerja ya. Mengapa tim itu menjadi begitu populer? Nah, silahkan ya teman-teman sembari presensi, kita lanjutin dulu nanti. Tim itu menjadi populer. Nah, tidak jarang ini ya,
kalau kita dibandingkan dengan individu ya, tidak jarang kita bisa mencapai pencapaian yang lebih tinggi ketika kita dalam suatu tim ya. Tim itu apalagi timnya itu fleksibel. Nah, di sana kita bisa mencapai sesuatu hal yang lebih banyak sih dibandingkan kalau misalkan individu gitu. Tapi kita lihat juga sih nanti kondisi tim itu seperti apa gitu. Apakah itu juga baik atau enggak gitu. Nah, perbedaan antara grup dan tim. Nah, kalau tadi yang bab sebelumnya kita mendefinisikan kelompok ya. Kelompok itu sebagai dua atau lebih yang berinteraksi bekerja bersama untuk tujuan tertentu di dalam kelompok kerja, work group. Kalau yang tadi work group ya, kelompok kerja ini berinteraksi, berbagi informasi, membuat keputusan, membantu setiap anggota kelompok melakukan tanggung jawab di bidangnya. Kalau kelompok kerja ini memiliki kebutuhan kesempatan untuk terlibat di kolektif secara bersama, tetapi tidak ada sinergi yang di sini, tidak ada sinergi positif. Nah, yang membuat tingkat kinerja keseluruhan lebih besar daripada input. Nah, di sini tidak ada sinergi sih perbandingannya. Bandingannya dengan tim kerja atau work team ini menghasilkan sinergi melalui suatu koordinasi untuk menghasilkan tingkat kerja yang lebih besar dibandingkan individu. Kita lihat di perbandingannya. Nah, di sini kita membandingkan ya work group sama tim. Jadi kerja di dalam grup sama kerja di dalam tim. Nah, kita lihat ada kriterianya, ada goal atau tujuan, sinergi, akuntabilitas, dan juga skill atau keterampilan. Nah, untuk tujuannya di sini kalau di dalam grup itu tujuannya untuk berbagi informasi. Nah, kalau di dalam tim itu collective performance ya. Jadi kinerjanya nanti secara bersama-sama. Kemudian kalau sinerginya biasanya positif. Nah, ini mungkin untuk mencapai suatu tujuan tertentu kalau tim. Nah, di sini kalau grup ini kan hanya dibentuk saja, mungkin belum bisa ini ya positif atau negatifnya. Kalau akuntabilitasnya ini individu dan juga mutual bersama. Kalau di sini individu, hanya individu. Akuntabilitas ini sama kaitannya sama transparansi ya, Pak ya. Jadi nanti ketika tugas atau pekerjaan itu biasanya nanti ada evaluasi ya dari yang kita melihat sejauh mana hasilnya. Nah, ini biasanya pertanggungjawabannya pada individu dan juga bersama. Kalau di sini hanya individu. Kemudian skill atau keterampilannya kalau di dalam tim itu harapannya komplementari atau saling melengkapi ya. Jadi tidak hanya satu keahlian tapi berbagai keahlian membentuk satu tim. Kalau misalkan skill yang di work group atau grup ini biasanya macam-macam ya. Belum tentu harus ini ya. Sebenarnya mirip ya. Sebenarnya kalau ketika dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kadang-kadang tidak jarang kita mengistilahkan grup itu juga tim ya, tapi kita kembalinya ini kepada teori, secara teori aja sih sebenarnya. Tapi ketika implementasi teman-teman mungkin ketika dihadapkan di dalam kondisi real kehidupan sehari mungkin antara tim sama grup mungkin tidak terlalu ini ya tidak terlalu dibedakan juga sih, hanya secara teoretikal aja sih kita belajar ini gitu. Untuk jenis-jenis tim ini ada beberapa. Di sini ada problem solving, self manage, cross functional, dan juga virtual. Masih ada satu lagi multi tim. Nah, yang pertama pemecahan masalah atau problem solving. Nah, di sini biasanya ini ya
mereka terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari departemen yang sama, mereka membahas peningkatan kualitas efisiensi. Mungkin ada permasalahan-permasalahan di suatu departemen tertentu, nah mereka lah yang tugasnya sesuai namanya, problem solving, menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan ini ya kemarin teman-teman ada kasus ya yang di artikel yang terakhir di ujian UTS itu misalkan di pelayanan rumah sakit ya. Nah, ini kan ada di situ misalkan ada tim kualitas ya untuk mengecek bagaimana pelayanan pasien di rumah sakit, misalnya gitu di ranah kesehatan, atau mungkin di pabrik ada tim kendali mutu atau kualitas tertentu ya, itu quality insurance. Kemudian ada tim kerja self manage. Nah, ini biasanya kalau self manage ini dia menggantikan supervisor ya atau manajernya ya, di mana nanti si tim tadi melaksanakan suatu tanggung jawab pengawasan tertentu ya. Jadi nanti kaitannya dia bertindak seperti supervisor atau manajer ya, misalkan membuat keputusan gitu operasional, mengambil tindakan, pengambilan keputusan gitu. Maaf, sebentar. Selanjutnya ada yang ketiga cross fungsional. Nah, cross fungsional ini lintas fungsi dari mungkin berbagai area. Mungkin kalau di perusahaan nanti ada yang ini beda dari mungkin dari yang marketing, dari yang mungkin operation, production gitu beda-beda masing-masing. Nah, mungkin membentuk tim untuk suatu proyek tertentu. Misalkan pengembangan inovasi produk baru. Nah, tidak jarang kita ngambil dari beberapa divisi ya, dari marketing ambil sendiri misalkan nanti untuk gimana marketingnya, kemudian produksi nanti gimana produksinya gitu. Nah, ini pabrikan besar seperti Toyota, Honda, Nissan, BMW, Ford dan sebagainya itu biasanya memanfaatkan ini ya cross functional team. Cisco ini juga ini ya untuk dia bisa berkolaborasi ya, mengidentifikasi permasalahan dan juga peluangnya gitu. Kalau misalkan lintas fungsi diharapkan mungkin lebih produktivitasnya lebih beragam ya, macam-macam jadi lebih bagus. Misalnya ada tim virtual ini mungkin kita sering temui ya karena kondisi pandemi, yang awalnya mungkin kita tim cuma face to face ya, biasanya virtual ini pemanfaatan teknologi komputer ya. Bagaimana mungkin yang tadinya kita diskusi atau kolaborasi dengan biasanya luring, nah kita gantikan dengan daring ya, berkolaborasi online. Nah, misalkan melalui video conferencing, teman-teman diskusi tapi misalkan lewat Google Meet, misalkan gitu, melaksanakan pekerjaan jarak jauh gitu. Kemudian selanjutnya ada multi tim atau diistilahkan tim dari tim ya, kumpulan tim yang saling bergantung, berbagi tujuan. Nah, tim ini biasanya multi tim itu dari tim membentuk suatu tim lagi. Mungkin lebih mudahnya dengan contoh ya, ketika misalkan kondisi ini kecelakaan mobil yang levelnya cukup besar, banyak yang terlibat di situ, cukup besar korbannya, mungkin banyak korbannya. Nah, ketika ada tim layanan medis, ini kan timnya sendiri, dia merespon, dibawa dulu para korbannya ke rumah sakit. Nah, tim layanan medisnya. Nah, nanti yang di bagian UGD atau IGD, yang unit gawat daruratnya, mereka sudah bersiap untuk melakukan perawatan. Nah, nanti ada juga tim pemulihan yang mungkin yang pasca setelah perawatan ada juga yang nanti bertanggung jawab. Nah, di mana tim-tim tadi punya satu tujuan fokus utama yang lebih besar, yaitu bagaimana mereka menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, membuat tim yang efektif di sini. Bagaimana model ya tim yang efektif itu seperti apa? Nah, ada 3 konteks yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ada konteksnya itu sendiri, kemudian komposisi dan juga proses. Nah, yang pertama untuk konteks tim dalam kaitannya membentuk tim yang efektif dalam kaitannya konteks. Nah, konteks di sini yang pertama adequate resource atau sumber daya memadai. Nah, di sini ini ya,
Dalam kaitannya mungkin peralatan, staf, bantuan administratif, segala sesuatunya memadai. Kemudian kepemimpinan dan struktur atau leadership dan structure. Nah, di sini ada ya kepribadian pemimpin atau kepemimpinannya yang bisa mempengaruhi ya, apalagi mungkin timnya multi tim dari tim ya. Bagaimana pemimpin bisa memberikan, mendelegasikan, membagi tanggung jawab kepada masing-masing tim itu secara benar-benar bisa jelas lah. Kemudian iklim kepercayaan atau climate of trust. Nah, di sini di dalam tim yang efektif itu penting ya kepercayaan ya di dalam mungkin siapapun yang memimpin. Nah, kita juga perlu percaya kepada pemimpin bagaimana nanti mengkoordinir, saling percaya juga perlu. Kita tidak hanya percaya sama yang siapa yang memimpin, tetapi kita juga saling percaya antar rekanan yang dipimpin, teman-teman yang saling dipimpin ini saling percaya gitu. Kayak gini meningkatkan yang kayak cohesiveness ya. Kemudian evaluasi kinerja dan juga sistem penghargaan. Nah, ketika perlu juga ya reward system itu ya. Ketika kita membentuk tim, keduanya perlu. Misalkan reward untuk dalam satu tim itu seperti apa, kita juga perlu memberikan penghargaan dalam lingkup tim. Juga kita juga bisa memberikan penghargaan untuk masing-masing kontribusi individu dari anggota tim tersebut. Selanjutnya untuk level composition, komposisi tim membuat tim yang efektif ya, berdasarkan komposisinya. Komposisi kita lihat dari sisi kemampuan anggota. Nah, biasanya kalau dalam tim itu kan beda-beda pengetahuan dan keterampilannya. Nah, diharapkan kalau misalkan biasanya pemimpin yang baik itu bisa menentukan ya, kita bisa membagi mana keterampilan dan kemampuan itu disesuaikan gitu loh dengan job desk-nya gitu. Kemudian kepribadian anggota, nah di sini mungkin ini ya, kepribadian masing-masing setiap individu untuk mendukung kinerjanya dalam satu tim. Kemudian alokasi peran, kita bisa lihat di sini peran ini kita bagi ya, di sini kalau dikategorikan dalam 9 ya, ada linker, penghubung, kreator, ini membuat ide ya, promotor, kemudian ada asesor juga yang nanti menilai, produser yang nanti mengelola, organizer yang nantinya mengelola gitu. Jadi ada 9 peran utama di dalam tim. Nah, ini biasanya kita bagi-bagi tugas ya dalam tim. Ada siapa yang nanti jadi advisor juga, jadi kita bagi tugas biar lebih jelas perannya. Kemudian masih dalam kaitannya komposisi ini, mungkin keragaman juga diversity. Di sini kita bisa melihat tidak hanya kita macam-macamin dari, mungkin kalau tim itu bisa tidak hanya disatukan misalkan hanya usia tertentu misalkan. Nah, kita coba variatif, misalnya dalam satu tim itu ada berbagai macam usia, jadi bisa saling membantu ya. Terlebih lagi mungkin yang usianya sudah lebih tua, itu biasanya mungkin tidak begitu familiar dengan teknologi. Nah, kita bisa gabungkan dengan anggota yang lebih tua. Tim dari anggota yang lebih muda biasanya mereka lebih familiar dengan teknologi misalnya seperti itu. Kemudian perbedaan budaya, nah kadang-kadang ini ya bawaan dari budaya masing-masing, ini kadang-kadang ada faktor dominasi juga. Hal ini juga perlu diperhatikan dalam komposisi tim. Kemudian ukuran tim, nah, tim itu juga perlu dilihat, tidak hanya untuk melihat efektivitasnya ya, kita lihat tim itu jangan gede-gede juga sih, kalau bisa yang tetap bisa memberikan solusi itu yang seberapa ukurannya gitu. Kemudian preferensi anggota, nah tidak jarang kita juga perlu memperhatikan ya preferensi dari masing-masing, kemampuan, kepribadian, keterampilannya seperti apa gitu, kita sesuaikan. Kemudian untuk proses tim di sini kita melihat dari segi ini. Proses ini diistilahkan penting dalam efektivitas karena di sini kita melihat
efektivitas dari suatu tim itu dinilai dari ini, potensial group effectiveness, jadi efektivitas dari grup ditambah apa yang didapat, proses gain yang didapat sama dikurangi sesuatu hal yang hilang ya atau kekurangannya ya. Nah, inilah diperoleh hasilnya efektivitas dari grup atau timnya itu sendiri. Nah, di sini kalau dari proses kita melihat rencana umum atau tujuan, kita menganalisis misi tim, mengembangkan tujuan, kemudian kita menspesifikkan juga tujuannya, kemudian keberhasilan tim ini juga punya kepercayaan diri bahwa tim yang kita bentuk itu nantinya akan berhasil. Kemudian identitas tim, di mana kita ini ya ketertarikan atau kita mengidentifikasi diri sebagai anggota tim ya, rasa memiliki dalam anggota tim. Kohesi ini saling bagaimana hubungan keterkaitan ya dengan anggota tim. Ada konsep model mental ke pengetahuan dan keyakinan anggota tim tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan. Kemudian ada tingkat konflik. Nah, di sini mungkin dalam proses ada konflik ya. Nah, konflik ketidakcocokan ini kita lihatnya jangan sisi negatifnya ya, mungkin bisa juga kita lihat dari sisi positifnya, di mana mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, kita anggapnya sebagai penilaian kritis, di mana itu mengarah kepada keputusan yang lebih baik. Kemudian ada kemalasan sosial atau social loving. Di sini jadi kita bagi job desk-nya itu jelas. Jadi diharapkan nanti nggak ada yang kinerjanya malas-malasan, mentang-mentang sudah dalam satu tim gitu. Nah, ini mengubah individu menjadi pemain tim. Diawali ada 3 tahapan. Yang pertama kita memilih. Memilih itu kadang kita pastikan ya, apakah kandidat tadi memenuhi peran dan juga nanti persyaratan teknis yang dibutuhkan. Tidak jarang, kadang-kadang belum tentu ya talenta terbaik itu adalah pilihan terbaik. Misalkan dalam satu tim atau grup, mungkin di sini contohnya basketball atau bola basket gitu, ada yang kalau satu grup ada yang hobi mencetak poin. Nah, tidak jarang kayak gitu nggak kasih kesempatan kepada rekan satu timnya yang lain. Nah, hal itu juga perlu dipertimbangkan dalam memilih tim. Kemudian ada juga pelatihan. Nah, pelatihan ini membantu mengembangkan kemampuan dari pemain tim. Jadi tim itu nggak ada yang namanya langsung bagus, tapi dia juga perlu pembinaan keterampilan dalam kaitannya pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik yang nanti bisa ini ya di cover dalam suatu workshop misalkan. Kemudian penghargaan itu pemberian insentif atau reward ya. Misalkan ada ini ya anggota atau timnya itu bagus, nah kita perlu juga kasih reward. Baik tadi ya kita seimbangkan tidak hanya individu tapi juga reward untuk tim. Kemudian, nah awas tim tidak selalu menjawab. Jadi kadang pembentukan tim itu belum tentu selalu menjawab permasalahan bahwa kita membentuk kelompok itu adalah untuk hasil yang lebih baik. Kembalikan sebenarnya kita melihat ya analisis tadi ya apakah pembentukan tim tadi itu sesuai nggak resource-nya tadi ya, efektivitas sama efisiensinya kita lihat dari strength sama weakness-nya, apakah dengan membentuk tim ini akan menyelesaikan masalah atau enggak. Nah, gitu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ya untuk mengetes apakah perlu buat tim atau enggak gitu. Yang pertama, apakah pekerjaan bisa lebih baik dilakukan lebih dari satu orang. Nah, kedua, apakah pekerjaan menciptakan tujuan bersama atau serangkaian tujuan lebih dari sekedar tujuan individu. Kita lihat lagi. Kemudian, apakah anggota kelompok itu bisa saling tergantung, saling kohesif, saling terkait satu sama lain. Nah, hal itu juga kita pertimbangkan gitu. Nah, untuk ringkasannya, dalam tim itu kadang-kadang kita tidak jarang kita harus ini ya, mungkin berbagi banyak informasi, tetapi juga kita melihat tadi ada konflik juga. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya demi kepentingan bersamanya itu. Kemudian memahami perbedaan di dalam tim, kita macam-macam ya, ada tim tadi macam-macam.
Kemudian agar tim itu fungsinya optimal, nah kadang-kadang kita juga ini ya di awal kita merekrut, membuat kita perlu merekrut yang tepat, terus pembuatan tadi mungkin melalui workshop ya, jadi kita bentuk dengan baik dan juga ada reward system juga penghargaan. Kemudian perlu juga penilaian atau evaluasi, apakah apa namanya tim itu bagus dalam suatu tim atau lebih baik dalam individu gitu. Nah, kita perlu evaluasi. Nah, ini ada tugasnya tapi nanti kelompok sih. Ini jadi teman-teman biasanya saya kan evaluasinya ini ya. Nanti masih ada waktu. Nah, ini teman-teman nanti tugasnya kelompok. Kalau yang ini saya tugas lagi ya. Tapi di sini beda sih. Kalau ini tugasnya kelompok, teman-teman sudah bikin ini ya tim untuk final project ya. Kan maksimalnya 3, minimalnya 2. Nah, di sini nanti cukup submit 1, tapi ada ini ya, nama anggota tim sama NIM-nya. Nah, nanti di sini ada ini ya, biasanya kan saya kasih teman-teman video ya, nanti terus teman-teman nge-analisis gitu ya. Nah, ini kebetulan ini tim, jadi nanti ini ya, saya play aja ya videonya. Nah, pit stop, jadi di balapan. Biar nggak semangat. Ada suaranya kecilin sendiri ya. Takutnya nanti kalau misalnya kurang ini kalian set sendiri suaranya. Masuk nggak suaranya nanti? Masuk nggak suaranya? Masuk nggak suaranya? Masuk nggak suaranya? Oke, nanti ya. Bentar. Gambarnya tidak terlihat. Oh ya, sebentar ya. Tadi saya belum share ini. Suaranya berarti masuk ya kalau gambarnya nggak terlihat. Saya ini nanti sekalian habis ini video saya presensi. Ini sebentar seluruh layar aja. Oke. Jadi balik lagi ke presentasinya. Oke. Nah, tugas kelompok. Jadi teman-teman dari kelompok yang sudah dibuat kan ini ya kalian menjelaskan minimal 3 aspek penting. Kita tadi belajar terkait tim kerja ya, work team ya, kelompok. Apakah yang bisa kalian pelajari dari video pit stop? Nanti bisa dilihat lagi sih, saya kasih linknya ini. Jadi nanti dari pit stop itu kalau balap Formula One ya. Nah, Formula One itu pit stop itu dari aspek penting yang kalian pelajari ada 3, minimal 3 ya. 3 kalau bisa kasih 3 nilainya maksimal. Kemudian 3 ini kan kita tim ya. Tim itu mungkin bisa ya kalau misalkan timnya 3 mahasiswa masing-masing satu orang satu ide aja nggak apa-apa. Jadi aspek penting apa dari kerja tim yang kalian pelajari dari video ini ya, Formula One Pit Stop ini. Gitu. Ya, biar nggak bosan. Terus ini apa namanya presensi ya. Saya ngecek dulu presensinya teman-teman. Bentar saya refresh. Di kalian kelihatan kan ya apa namanya layar saya. Biar sekalian ngecek. Sebentar ya. Lagi refresh. Ini teman-teman udah masuk 31, udah 7 yang belum. Ini tadi ada Mbak Gita kayak tadi yang di chat. Mbak Gita, terus Mbak Gita, ada masalah ya. Ini sekalian teman-teman ngecek ya. Saya share screen juga. Mbak Gita itu di bawah kalau nggak salah ya. Oh iya Mbak Gita, oke sudah ya. Silahkan. Ada lagi yang problem? Tak pelan-pelan aja, tak turunin pelan-pelan. Silahkan sekalian dicek ya kehadiran masing-masing. Yang belum silahkan konfirmasi. Lutfi, Bu Lutfi. Oke, yang Mas Lutfi. Ini ada di ini ya. Ini Mas Lutfi Windu. Iya. Sip.
Terima kasih, Mas. Ada lagi yang lain? Ibu Dian, Bu. Mbak Dian, apa sih tadi kayaknya ya? Mbak Dian Fikri. Iya, Bu. Ya, sip. Oke, Terima Bu. kasih, Makasih. sama-sama. Ada lagi? Ibu Windy, Bu. Windia. Mbak Windy. Ya, Mbak Windy sudah ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada di sini yang belum ya. Saya cek. Mas Alwi Hafiz ada? Mas Alwi Hafiz sering nggak kelihatan ya. Kemarin kalau ujian kalau nggak salah juga kosong apa ya? Yang Mas Alwi apa ya? Saya agak lupa. Ada kelas ini kosong soalnya ada yang kalau yang kelas B full masuk semua UTS kemarin. Kemudian Mbak Laili Nurdiah ada? Ada, Bu. Oke, Mbak Laili Nurdiah. Maaf, Mbak Kesit ada Mbak Kesit Galuh malah ketuk. Mbak Laili sudah. Mbak Kesit ada nggak? Mbak Kesit. Mbak Kesit Galuh ini tak presensiin sih. Kesenggol. Kesit katanya itu, Bu, sinyalnya susah. Oke, makasih udah dikonfirmasi, udah sekalian. Ada lagi yang konfirmasi? Makasih Mbak. Terus ada Mbak Prameswari Nanda, ada yang dengar kabarnya? Saya, Bu, hadir, Bu. Oke, sip. Saya refresh dulu ya. Kayaknya sih masuk semua. Udah tinggal Mas Alwi itu sih biasanya yang ada. 37 ya bener. Ini ya, silakan dicek 37 nih kalau mau lihat. Bentar pelan-pelan ini, maaf. 37 berarti ini satu Mas Alwi aja sih. Mas Alwi Hafiz ini yang biasanya nggak hadir. Yang lain masuk semua. Ya, silahkan. Bisa dicek nama masing-masing juga. Oke, gitu ya. Terus saya bahas ini ya, tugas saya buat bahas kemarin yang apa UTS ya. Intinya bahas UTS, cepet aja. Kalian juga nilainya bagus-bagus lah. Cepet aja. Ini yang pertama ya, artikel 1 ini terkait diversity atau keberagaman ya. Keberagaman di sini ini fokusnya yang ceritanya apa namanya? Chevron sama Gojek ya, teman-teman. Kemarin ini ya kita lihat di sini bahwa di sini praktek keberagaman. Nah, di sini ada keberagaman gender ya, inklusi juga melibatkan perempuan. Kita tahu sendiri teori keberagaman itu kan ini ya perbedaan karakteristik ya teman-teman. Kemarin ada yang menyampaikan ya yang surface level, usia, jenis kelamin, ras, etnis, nah, yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, di sini kita lihat fokusnya saya penuh ya, keberagaman inklusi ya. Nah, di sini kaitannya mungkin pekerja perempuan, gender ya teman-teman, banyak, udah bener sih, banyak yang bener. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan perusahaan. Nah, itu. Nah, perusahaan komposisinya ini ya, keberagaman gender, 30% keberagaman gender, ini ternyata diidentifikasi lebih unggul dari perusahaan yang kurang mempraktekkan mungkin diversity atau keberagaman ya. Jadi diharapkan ini ya, budaya keberagaman itu bisa lebih banyak jadi apa ya, dilaksanakan di perusahaan-perusahaan. Ini udah banyak yang benar yang nomor 1, hanya beberapa aja sih yang salah mungkin. Yang kedua di sini mayoritas benar semua sih kalau nggak salah. Yang kedua yang SNAP. SNAP di sini adalah tindakan diskriminasi ya teman-teman. Apa namanya? Jawabannya ini ya diskriminasi warna kulit ya, tindakan tidak adil ya. Penilaian berdasarkan stereotip tertentu. Kemarin kalian udah bikin kan rangkumannya itu ya. Terus di sini di kasusnya itu bahwa ini ya Snap ini ya mengganti gambar berpenampil kulit hitam ya. Nah, ini dengan wajah yang lebih ramah. Nah, di sini kelihatan rasis banget ya. Nggak boleh itu apa namanya kita membedakan seperti itu. Padahal kan kita sebaiknya kalau mungkin tadi yang kita pelajari yang dari hari ini itu bahwa kita membandingkan itu apa membedakan misalkan dalam satu tim itu mungkin kita lihat dari ini ya apa tingkat tadi ya, keterampilan atau pengetahuan itu bisa. Tapi itu pun juga sebenarnya bisa divariatifkan. Maksudnya kita kalau di dalam tim itu beda keterampilannya tuh malah bagus juga sih karena komposisinya kan mungkin yang mungkin lebih ahli atau lebih pandai itu bisa memberikan apa bimbingan atau mentor ya bisa menjadi mentor untuk teman-teman yang mungkin belum begitu bisa gitu loh. Jadi kan bisa meningkatkan kemampuannya dari teman-teman yang
tadinya mungkin belum paham, jadi dia bisa mengajarkan sendiri ke rekan-rekan satu timnya gitu. Kayak gitu. Sebaiknya sih jangan membeda-bedakan ya. Nah, kita nggak tahu, mungkin ada sisi optimal yang lain yang kita potensi yang lain gitu. Selanjutnya ada di artikel yang ketiga, yang LinkedIn work-life balance ya. Nah, di sini banyak yang mungkin agak rancu ya. Di sini saya mengcover beberapa jawaban dari teman-teman. Nah, untuk nilai ya, nilai itu adalah keyakinan dasar bahwa tingkah laku secara pribadi atau sosial itu lebih disukai ya, atau pandangan bahwa hal itu dianggap baik atau diinginkan oleh sebagian besar yang ada di ini subjeknya itu. Nah, ini di sini sebenarnya jawabannya work-life balance atau keseimbangan kerja di sini. Nilai-nilai keseimbangan kerja di mana di sini ditekankan beberapa kali ya. Work-life balance itu berpengaruh pada kepuasan kerja, adalah faktor utama mempengaruhi pengalaman, kemudian menempati posisi pertama mendorong motivasi. Tetapi di sini saya juga mengcover jawaban dari teman-teman yang lain juga, bahwa ada juga yang menyampaikan saat ini perusahaan memberikan peluang yang lebih besar kepada karyawan berkontribusi untuk membentuk budaya perusahaan. Ini benar juga ternyata setelah saya baca-baca lagi, benar juga ini. Ada jawaban dari teman-teman bahwa memberikan ini ya kontribusi dalam membentuk budaya perusahaan ini juga betul. Bahwa di situ nilai-nilai yang akan dikembangkan di perusahaan itu mereka ini ya orang-orangnya udah ini ya bertukar ya. Mungkin ini ya ada kondisi ini, ada juga yang memberikan jawaban ini bergeser disonansi kognitif itu. Ada yang menyatakan bahwa perusahaan mulai menempatkan diri sebagai posisi karyawan. Nah, mereka bukan istilahnya dan bekerja untuk si karyawan itu. Jadi ada pertukaran posisi gitu juga. Kemudian ini teman-teman ini juga ya, mungkin ini agak sebenarnya yang pada bikin rancu di sini yang nilai moral ini banyak dianggap sebagai nilai ya, padahal di sini belum tentu. Nilai moral di sini yang saya ambil untuk jawaban yang bisa saya tarik untuk jawaban bahwa konsep ini bonus kinerja dalam jumlah besar dan juga manfaat unik memang dipercaya ya, reward system itu memang dipercaya atau dianggap baik ya untuk memboost atau mendorong ini ya kepuasan kerja itu memang benar, tapi bukan nilai moralnya gitu. Nilai moral di sini kan tidak begitu ini yang bikin teman-teman salah tuh ada di sini biasanya beberapa salah. Tapi teman-teman yang menjawab dengan bonus kerja dan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa meningkatkan nilai moral, benar. Tapi kalau yang nilai moralnya tok, nah itu yang kemarin saya agak ini ya kurangi di situ. Terus sudah ya tadi ya membentuk budaya ini juga sudah. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya yang nomor 4 di sini dalam kaitannya ini ya sikap kerja dan juga kepuasan kerja, sikap karyawan. Nah, ini sikap ini kemarin penilaian evaluatif ya. Ini saya lupa kata penilaian evaluatif ya tentang sesuatu hal kemarin. Kemudian sikap di sini ini ya kepuasan ya, perasaan positif ya. Nah, kemudian teman-teman ini ya dalam kaitannya sikap kerja dan juga kepuasan. Nah, di sini ini sikap kerjanya adalah bahwa work-life balance itu pada akhirnya ini ya paling berpengaruh dalam kepuasan kerja karyawan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa preferensi jawaban dari teman-teman yang saya coba cover, di mana ini ya ada pula yang menyatakan bahwa ini ya memberikan peluang karyawan untuk berkontribusi dalam pembentukan budaya perusahaan itu juga masuk ya, di mana nanti dia berpengaruh kepada job satisfaction atau kepuasan di kerjanya. Kemudian ini ya, mungkin ini ya keterlibatan juga ya, yang perusahaan membuat aturan karyawan mengikuti mereka. Nah, ini ada pertukaran posisi ini juga. Nah, ini ya pertukaran posisi perusahaan menempatkan diri sebagai posisi karyawan di sini. Kemudian ada pula ini juga mungkin ada teman-teman yang mengambil dari sisi ini sebanyak 37%. Nah, karena di sini sebenarnya kemarin kalau di contoh saya ada ini presentase yang di Starbucks itu kan ada kondisinya jadi perusahaan itu punya banyak
cabang. Kemudian karena dia punya banyak cabang, Starbucks kan punya banyak cabang di seluruh dunia, tapi dia turnover-nya sampai 6.000. Nah, di situ kita bisa lihat dengan angkanya, bahwa angkanya banyak ternyata, makanya saya bilang relatif, dengan jumlah angkanya banyak, ternyata banyak juga yang keluar masuk dari perusahaan gitu. Nah, di sini karena nggak disampaikan ya adanya, di sini ada yang melihat juga dari ini 37%. Nah, di sini nggak disampaikan seberapa kepuasannya ya. Nah, di situ berarti kan di sini cuma disampaikan 37% mengakui perusahaan mereka masih jauh tertinggal. Nah, di sini ada juga yang ternyata melihat bahwa ada yang belum mampu menawarkan work life balance. Nah, ini ada tapi cuma di sini ya 37%, nggak lihat seberapa persennya itu. Kemudian kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, di sini mungkin faktornya yang paling utama di sini ya kondisi pekerjaan ya. Teman-teman yang menjawabnya work life balance ini benar karena mungkin sebagian besar ceritanya kita ini ya tentang bahasnya work life balance ya. Dimana keseimbangan antara kerja sama kehidupan sehari-hari itu menjadi faktor utama ya. Nah, di sini saya kasih poin 10 teman-teman yang udah jawab itu. Tapi emang uriannya ada di saya sih. Saya cuma kasih langsung yang nilai utuhnya. Apa namanya? Teman-teman sebagian besar udah banyak yang bener sih yang ini work life balance-nya di sini. Cuman biasanya yang kelewat di sini. Setelah itu kan ada juga selain work life balance ada pula kan work life balance itu di posisi pertama, ada juga teman-teman yang kelewat ya. Ini ya budaya perusahaan, kemudian pengelolaan manajemen terbuka dan efektif. Nah, ini udah saya nggak apa-apa sih ketika kalian jawab work life balance sudah dapat poin 10-nya. Kemudian di sini tambahannya ketika teman-teman nambahin di gajinya, mungkin gaji ini dalam kaitannya ini ya ada penambahan bonus dan juga manfaat. Itu kan juga disampaikan tapi ada yang beberapa yang kelewat ya. Tuh. Terus ada juga yang menambah juga teman-teman dari sisi kepribadian, ada yang menganalisis kayak gitu. Nah, ini juga bagus nih. Tapi mungkin karena saya takutnya kalau misalkan saya ambil seperti ini nanti teman-teman nggak nyampe full semua. Jadi saya fokuskan di ceritanya karena banyak work life balance saya ambil seperti itu. Work life balance sebagai poin utama. Kemudian untuk kepribadian ini tambahan yang mungkin yang kaitannya pembentukan budaya perusahaan. Nah, ini yang artikel keempat, artikel terakhir untuk smart hospital. Di sini yang keenam, ini persepsi ya. Kalau persepsi di sini saya bebaskan ke teman-teman. Karena kan ini pandangan ya tafsiran kalian terkait suatu permasalahan yang saya berikan ya di sini di soal gitu ya. Di sini mayoritas benar semua karena itu persepsi kalian ya. Jadi saya menghargai persepsi kalian. Kemudian yang poin ketujuh di sini contoh pengambilan keputusan ya. Contoh pengambilan keputusan sebagian besar udah bener sih. Yang salah cuma dikit banget yang ini. Yang di sini yaitu ini ya. Nah, sebagai respon ya untuk kondisi image-nya rumah sakit yang diistilahkan negatif ya atau kurang ya. Nah, benar sih banyak sekali yang sudah benar bahwa di rumah sakit tadi mengadakan ini ya update and recharge di mana ada usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ya pengambilan keputusannya karena kan pengambilan keputusan itu biasanya ada permasalahan, terus kita menentukan ya langkah apa. Nah, langkahnya yaitu upgrade recharge untuk peningkatan kapasitas atau kemampuan dari SDM-nya menuju smart hospital. Nah, yang teman-teman dengan apa jawaban rangkaian seperti ini atau terkait seperti ini, saya berikan poin optimal. Kemudian yang terakhir untuk di sini variatif ya. Untuk yang poin ke-8 teori motivasi yang bersesuaian ini macam-macam sih saya lihat dari teman-teman dan mayoritas juga benar cuman ada beberapa yang kurang tepat tapi cuma beberapa sebagian kecil aja sih. Ada yang menyampaikan teori kebutuhan Abraham Maslow ini juga benar. Gimana mungkin poinnya ada di penghargaan sama aktualisasi diri ya. Dia pengen memberikan pengakuan yang tadinya image-nya mungkin negatif, aktualisasi diri, ya bisa mencapai potensi juga, nah gitu. Kemudian ada yang menyampaikan teori kebutuhan McLean, nah ini juga benar, bahwa akan ada kebutuhan untuk berprestasi, power sama afiliasi, ini juga benar. Kemudian ada pula teori motivasi kontemporer, penetapan tujuan, nah ini ada teman-teman yang menyampaikan bahwa nanti men-set tujuan ya, ada kegiatan update recharge ini untuk peningkatan kapasitas SDM. Nah, tujuannya ini ya memberikan pelayanan yang terbaik itu juga bisa
saya lihat sama ininya, apa argumen atau alasannya. Kemudian ada pula ini ya, teori harapan juga. Nah, tadi yang penetapan tujuan ada pula harapan, yang dimana harapannya itu sesuai ya, punya harapan yang tinggi, misalkan untuk peningkatan kemampuan SDM-nya misalkan. Terus ada juga yang menyampaikan teori dua faktor, di mana dia melihat dari dua sisi ya, kepuasan dan juga ketidakpuasan. Awalnya dari sisi yang banyak ya, mungkin mengeluhkan image yang negatif dalam artian tidak puas, kemudian bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan mencapai kepuasan itu sendiri. Ada pula yang penentuan nasib sendiri ini juga bisa di mana ternyata ini ya, ternyata dari langkah-langkah tadi recharge tadi belum tentu semua itu termotivasi untuk melaksanakan ini ya, apa namanya, apa yang diharapkan dari kegiatan tadi. Ada beberapa juga sih yang salah, ada ngambil keterlibatan, keterlibatan itu bukan bukan teori tapi apa namanya, salah satu konsep sih. Ada beberapa yang kurang optimal, tapi ada yang reasonnya ya saya terima alasannya, cuman dia salah dalam penentuan teorinya aja sih. Saya rasa itu ya untuk pembahasannya. Apa tadi plan saya tadi ini ya, materi pembahasan ini ya, tugas ya, tugasnya gitu ya, kelompok tadi ya, ini ya, ini gitu. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Moga-moga recordnya masih utuh sih buat teman-teman yang hari Rabu. Ada yang ditanyakan dari teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini terkait penugasannya mungkin? Ya, nanti saya share seperti biasa. Yang ini tim aja sih. Jadi nanti teman-teman lebih enak kan, satu orang misalkan satu aspek ya, satu. Jadi di sini kalau bisa dijelasin ya, nggak cuma satu kalimat. Jadi misalkan saya melihat dari sisi apa, kalian kasih penjelasan hampir sama kayak teori ini sih. Yang kemarin kalian kan bisa kan teori motivasi itu dijelasin gitu. Ada sih yang kemarin yang nggak dijelasin itu, ya poinnya ya kurang sih gitu. Itu ya. Yang di sini mungkin aspek apa yang kalian tinjau terus dijelasin paling nggak satu paragraf lah. Satu paragraf itu kan minimal 3 kalimat lah gitu. Itu ya untuk tugasnya. Jadi sini tim ya, nggak usah individu. Nanti ngumpulinnya satu orang aja. Terus teman-temannya yang satu grup dimasukkan di dalam tugasnya itu siapa aja. Gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini atau mungkin nilai atau nilainya sudah saya ini ya share di LMS. Silahkan dicek di bagian UTS yang ada di sini. Nggak buka LMS. Nilainya saya share dari MPO tuh kebetulan bisa lebih awal sih, selalu lebih awal daripada ini. Silahkan bisa dicek sih. Nilainya ada di LMS di bagian yang UTS itu. Teman-teman bisa cek sih, ada Excel-nya kok, hampir sama dari yang kemarin. Yang Excel kemarin cuma saya lanjutin aja sih untuk nilai UTS-nya yang minggu ke-8 ya, jadinya teman-teman bisa cek nilainya ada di sana, yang kelas A sama kelas B. Terus apa ya, kalian juga udah menilai ini ya, Edom ya, terima kasih ya untuk penilaiannya. Nggak tahu seperti apa kalau di saya keluarnya skor soalnya. Terima kasih banyak juga untuk penilaiannya, baik atau buruk itulah evaluasi dari kalian, tapi sayangnya saya juga nggak tahu maksudnya di mananya yang ini, cuma dapatnya skor aja sih. Yang sudah memberikan nilai terima kasih banyak, baik atau buruk lah itulah penilaian kalian ya. Semoga saya bisa memberikan yang lebih baik ya di masa sisa ini saya masa kerja saya yang ini. Bentar saya share ke kalian bagian. Nah ini ya untuk update ya, update rekap nilai. Nah nilainya ada di situ untuk U7 sama UTS-nya. Saya kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Bila ada yang ditanyakan silahkan, kalau enggak saya tutup sih kayaknya. Sudah 4:10 ya. Cuman kalau mau sholat asar juga. Gimana? Untuk penugasannya tadi ya yang pit stop tadi. Pit stop kan tadi teamwork-nya. Nah kalau ngeliatnya jangan ngeliat di balapannya tapi teamwork-nya. Gitu ya.
biar nggak bosan sih. Biasanya saya kasih kesempatan karena berhubung ini tim, biar teman-teman bisa diskusi sama timnya. Tuh, saya kira cukup. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak sih saya tutup. Tidak ada, Bu. Terima kasih ya untuk atensi dan juga perhatian teman-teman dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga teman-teman juga jaga kondisi ya, semoga semua tetap sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Nanti untuk materi dan juga recording dan juga ini penugasannya nanti saya share. Seperti biasa nanti tinggal dikumpulkan. Itu ya. Saya kira cukup. Saya sendiri ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.